Eksekutif Yuan pada tanggal 2 secara resmi mengumumkan kupon revitalisasi triple dengan belanja $1.000 Taiwan akan diganti kupon $3.000 Taiwan. Kebijakan ini berlaku bagi semua warga Taiwan dan penduduk baru pemegang ARC tanpa batas usia. 那有的是还没有拿到身份证，但是他是我们的国人的配偶，这个我们都一律发给，这个都没有问题哦。那当然包括我们有中国的、港澳，还有其他外国的。 Kupon revitalisasi triple bisa digunakan setelah 15 Juli hingga akhir tahun. Tersedia 4 metode penerimaan yaitu penggantian kupon ke kantor pos atau pemesanan sesuai pembelian masker sistem nama asli versi 2, dan untuk metode kupon elektronik bisa menggunakan pembayaran elektronik dan kartu kredit dengan login dan belanja senilai $3.000 Taiwan terlebih dahulu. Pemerintah akan mengembalikan bonus senilai $2.000 Taiwan. Untuk 1,2 juta warga berpenghasilan rendah dan menengah tidak perlu belanja $1.000 Taiwan dan akan menerima $3.000 Taiwan secara langsung. 500的有4张无加码过来200这有4张这个是1000有5张1000呢变3000。 Perdana Menteri Su Tseng-chang mengatakan bahwa pelonggaran batasan domestik memberi kesempatan menggunakan kupon revitalisasi untuk berlibur di dalam negeri yang tidak hanya membantu revitalisasi ekonomi, juga bisa menikmati keindahan Taiwan. Selama epidemi, banyak kapal investasi Taiwan yang terdaftar di luar negeri FOC kembali ke Taiwan. Tetapi para ABK asing tidak bisa masuk ke Taiwan karena terbentur masa pencegahan epidemi. Bahkan ada ABK yang mengeluh kondisi kerja kapal yang buruk. Nanghihina ako, ma'am. Sobrang hina ako, naantok pa doon magtrabaho. Ma'am, siyempre kulang sa tulog. Pagkain pa, ma'am, bitin sa pagkain, kulang sa kanin. ABK juga mengatakan bahwa temannya yang lain juga sering dipukul dan kapal FOC ini kembali ke Taiwan pada masa pencegahan wabah. ABK asing yang tidak memiliki visa masuk juga tidak bisa pulang ke negara asal secara resmi. Organisasi pekerja mengkritik bahwa peraturan saat ini tidak mampu melindungi hak dan keselamatan ABK di atas kapal FOC. 如果真的有人口贩运的话，你不用处理吗？渔业署他就一直在这个装无辜，劳动部呢，他是在装什么？他是装税。 Ormas menunjukkan bahwa peraturan dalam negeri hanya mengatur tentang perikanan ilegal, tetapi tidak menyebut tentang perlindungan terhadap nelayan. Badan Perikanan menjawab bahwa jika terjadi perdagangan manusia, kasus akan dibawa ke pengadilan, tetapi untuk hal-hal lain akan sulit diintervensi. Mengenai ABK asing kapal FOC yang tidak bisa keluar Taiwan setelah karantina, Badan Perikanan menjelaskan bahwa telah mengajukan permohonan ke CECC dan mereka akan bisa keluar setelah diverifikasi. Batasan masker dicabut pada bulan Juni. Sebuah pabrik masker di Shilo, Yunlin membuka pemesanan daring dan pembelian di tempat. Hal ini mengundang antrean pembeli yang panjang, tetapi kuota di lokasi hanya 60 pembeli per hari. Maka masker terjual habis hanya dalam 10 menit. Staf pabrik telah sibuk bekerja sejak pagi karena pabrik ini adalah pabrik penampungan para difabel pertama yang membuat masker medis sejak 3 tahun yang lalu. Setelah batasan dicabut, situs mereka segera dibanjiri pesanan sejak pembukaan pemesanan daring pada pukul 8 pagi. 2 jam kemudian, situs mengumumkan penutupan darurat. Pemilik pabrik mengatakan bahwa masker diproduksi 6 orang difabel sehingga produk harian terbatas dengan maksimal 25 hingga 30 ribu helai per hari. Masker akan dikirim sesuai pesanan dan pembeli diharapkan bisa menunggu dengan sabar. Seorang bayi perempuan Indonesia yang berusia 5 bulan, yang kedua orang tuanya adalah PMI di Taiwan, didiagnosis menderita penyakit langka leukemia mieloid akut tahun lalu dan harus segera menjalani transplantasi sumsum tulang. Untungnya sang ibu cocok sebagai pendonor dan transplantasi yang dilakukan tim medis Taiwan berlangsung lancar. Saat ini, fungsi pembentukan darah telah pulih sepenuhnya. Menurut statistik global, leukemia mieloid akut anak kecil adalah penyakit langka 1 dalam sejuta. Pendonor transplantasi terbaik pada umumnya adalah saudara kandung sendiri dengan kesempatan kecocokan 25%, sedang tingkat kecocokan dengan orang tua hanya 2%. Transplantasi pada bayi yang sangat sulit dan berisiko tinggi juga menjadi tantangan yang besar bagi tim medis.